Ya, halo teman-teman. Ya, kali ini kita akan membahas satu fenomena yang menarik, yaitu gerakan-gerakan LGBT ya. Khususnya baru-baru ini viral mengenai pengakuan iman dari kaum LGBT ya di salah satu gereja. Dan pengakuan iman itu atau yang mereka sebut dengan The Sparkle Creed ya, kredo berkilau, pengakuan iman berkilau. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu Sparkle Creed ya, pengakuan iman berkilau atau kredo berkilau. Nah, dikutip dari salah satu kanal YouTube ya, Daniel Gerdiadi, dengan judulnya itu pengakuan iman atau kredo LGBT, bagaimana tanggapan Anda, yang di upload pada tanggal 7 Juli 2023. Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 di salah satu gereja atau komunitas yang bernama Edina Community Lutheran Church atau disingkat ECLC yang berlokasi di Edina, Minnesota ya. Di sana dibacakan apa yang disebut dengan Sparkle Creed, dan pembacaan ini dipimpin oleh co-pastor Anna Helgen ya. Jadi dia ini yang membacakan kredo ini, Sparkle Creed ini, di salah satu gereja atau komunitas mereka yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023. Dan ini gambar ini adalah siaran langsung ya ketika mereka ibadah, dan disiaran langsung live, dan siaran langsung ini, rekaman video ini akhirnya beredar dan menjadi viral. Dan salah satu yang mempostingnya di YouTube yaitu akun YouTube bernama Daniel Gerdiadi. Jadi itu ya, kejadiannya bermula ketika Pastor Anna Helgen ini di gereja mereka itu, dia mengajak jemaatnya membacakan salah satu hal yang kontroversial yang disebut dengan Sparkle Creed atau kredo berkilau atau pengakuan iman berkilau. Sebenarnya ada banyak video yang beredar, yang akun-akun baik di Twitter maupun di YouTube, Facebook, dan lain sebagainya yang membagikan atau menyebarluaskan tentang hasil siaran langsung dari ibadah ini ya. Nah, apa isi dari Sparkle Creed ini atau kredo berkilau ini ya, yang dibacakan oleh Anna Helgen dalam gereja atau komunitas mereka? Nah, ini satu pengakuan iman mereka ya dari kaum LGBT ini. Jadi bunyinya seperti ini ya. Dikatakan begini: saya percaya pada Tuhan non-biner yang kata ganti jamak. Saya percaya pada Yesus Kristus, anak mereka yang mengenakan jubah yang luar biasa dan memiliki dua ayah, dan melihat semua orang sebagai saudara kandung, sebagai anak Allah. Saya percaya pada roh pelangi yang menghancurkan citra kita tentang satu cahaya putih dan membiaskannya menjadi pelangi dengan keragaman yang indah. Saya percaya pada gereja orang-orang kudus, sehari-hari sebanyak, kreatif dan tangguh, yang kakinya berlumuran lumpur dan matanya menatap bintang-bintang dengan heran. Saya percaya pada panggilan kita masing-masing, bahwa cinta adalah cinta dan cinta. Jadi yang terkasih, marilah kita mencintai
Saya percaya Tuhan yang mulia, tolong ketidakpercayaan saya. Amin. Nah, jadi itu ini adalah isi dari Sparkle Creed ya, atau Credo Berkilau yang dibacakan oleh Anna Helgen di Edina Lutheran Church tersebut ya. Dan pengakuan iman ini atau credo ini berisi beberapa hal yang kontroversial. Ini yang saya beri tanda warna merah. Tuhan non-biner dikatakan, Yesus memiliki 2 ayah, terus mereka punya roh pelangi ya, dan seterusnya. Sebenarnya isi credo ini dalam bentuk bahasa Inggris ya, tapi saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, kira-kira seperti inilah bunyinya. Nah, jadi ini isi daripada pengakuan iman berkilau atau Sparkle Creed dari kaum LGBT yang viral beberapa bulan terakhir ini. The Sparkle Creed ini mencakup beberapa poin kontroversial. Yang pertama, mereka mengatakan atau menggunakan istilah Tuhan non-biner. Istilah non-biner ini yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengidentifikasi dirinya di luar kategori biner gender yang umum, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, mereka bisa merasa sebagai kombinasi dari kedua jenis kelamin atau 2 jenis gender itu, atau mereka juga merasa tidak terkait dengan salah satu dari gender yang umum atau pria dan wanita. Jadi mereka mengidentifikasi diri mereka, identitas gender mereka tidak hanya dibatasi oleh pria dan wanita ya. Nah, jadi mereka menggambarkan Tuhan itu ya seperti itu dalam pengakuan iman mereka. Mereka katakan Tuhan non-biner ya. Nah, tapi kalau kita melihat di Alkitab ya, memang Tuhan itu tidak mempunyai jenis kelamin ya, kira-kira seperti itu ya. Tetapi kalau kita lihat di Alkitab ya, ada banyak di sana kebenaran-kebenaran bahwa Alkitab itu mengatakan atau secara eksplisit maupun implisit banyak teks-teks di Alkitab yang atau kebenaran-kebenaran yang kita dapatkan di mana Alkitab itu mengatakan bahwa Tuhan itu atau Allah itu adalah seorang laki-laki ya, atau maskulin ya. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama misalnya, kata Tuhan dalam bahasa Ibrani-nya itu YHWH itu memiliki gender maskulin ya. Kata gantinya yaitu dia laki-laki ya. Nah, terus juga Yesus dia ketika menyebut Allah, dia memakai kata Allah Bapa ya. Dia menggunakan kata Bapa di sana. Dalam Injil Yesus mengatakan Allah Bapa. Nah, Bapa ini dia gender maskulin ya, seorang laki-laki, seorang pria. Nah, begitu juga kalau kita lihat Yesus di Alkitab digambarkan sebagai mempelai laki-laki dan gereja Tuhan adalah mempelai wanita. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa Alkitab menggambarkan bahwa Tuhan itu bergender maskulin ya, atau kata ganti dia laki-laki. Kita tidak bisa merubah ini karena itulah yang dikatakan oleh Alkitab ya. Nah, kalau dikatakan seperti pengakuan iman dari kaum LGBT ini bahwa Tuhan itu non-biner, terserah mereka. Tapi kalau kita melihat dari kebenaran Alkitab, bahwa Alkitab banyak merujuk bahwa Allah itu digambarkan sebagai seorang laki-laki, seorang pria, seorang bapa. Nah, terus dalam kredo mereka, pengakuan iman kaum LGBT ini, poin yang kedua di sini yang saya tulis yaitu mereka katakan Yesus memiliki 2 ayah.
siapa dua ayah ini? Yaitu Yahweh dan Yusuf, ya. Karena mereka katakan bahwa Yesus memanggil Allah itu dengan Bapa, ya. Dan Yesus juga lahir dari seorang secara manusia, dia lahir dari keluarga ayahnya Yusuf dan ibunya Maria, ya. Nah, jadi mereka mengatakan di sini bahwa Yesus memiliki dua ayah, Yahweh dan Yusuf. Nah, jadi ini juga suatu hal yang sangat keliru, ya. Karena biar bagaimanapun Yesus itu dia adalah Allah yang menjadi manusia, ya. Jadi dia sama dengan Allah Bapa, ya. Dia setara dengan Allah Bapa. Nah, jadi kalau dikatakan Yesus memiliki dua ayah, ini suatu hal yang membingungkan, ya. Karena poin ini sebenarnya dibuat oleh kaum LGBT hanya untuk mendukung pernikahan atau hubungan antara misalnya laki-laki dan laki-laki, ya. Dikatakan sini Yesus memiliki dua ayah, jadi seolah-olah Yesus ini lahir dari kaum LGBT atau ya seperti itulah. Nah, ini suatu pengakuan iman yang cukup aneh juga, ya, kalau kita lihat di sini. Nah, jadi pada bagian yang ketiga juga sini kalau kita melihat, ya, saya mencatat dari kredo mereka, yaitu pengakuan iman mereka katakan roh pelangi, ya. Jadi Roh Kudus itu mereka ganti dengan roh pelangi di sini. Nah, ini adalah poin-poin yang kontroversial dari kredo pengakuan iman LGBT, ya. Nah, siapa penulis dari The Sparkle Creed ini atau kredo berkilau ini, ya? Nah, menurut churchleaders.com, The Sparkle Creed ini awalnya dibuat pada tahun 2021 oleh pendeta yang mengaku pendeta bernama Russell Small Stokes. Dia adalah pendeta di Emmanuel United Church of Christ di Louisville, Kentucky, ya. Itu menurut salah satu website, ya, yang menuliskan dalam tulisan mereka. Dan ketika saya mencari di Facebook bernama Russell Small Stokes ini, ya, dan saya menemukan bahwa ini suatu informasi ini benar bahwa yang menulis The Sparkle Creed itu benar bahwa adalah Russell Small Stokes. Saya menemukan dalam Facebooknya dia memposting yang diposting pada tanggal 23 Juni 2021, ya. Ini gambarnya berlatar belakang pelangi. Dia memakai topi di sini. Dalam postingannya dia katakan bahwa saya sedang mengirimkan suara ke teks pengakuan iman Rasul kepada seorang kolega, dan itu diterjemahkan sebagai The Sparkle Creed. Saya memutuskan itulah yang kita butuhkan untuk bulan kebanggaan. Jadi inilah suntikan pertamaku. Jangan ragu untuk berbagi jika itu menggerakkan Anda. Nah, jadi awalnya dia mengirimkan pesan suara, ya. Dia mengetik tentang pengakuan iman rasuli kepada seorang koleganya, dan alat itu secara otomatis mengartikan apa yang dia tulis itu dari pengakuan iman rasuli itu. Secara otomatis katanya berubah, dan alat itu mengganti dengan The Sparkle Creed, pengakuan iman berkilau atau kredo berkilau. Dan dari sinilah akhirnya dia menulis, dia merumuskan itu pengakuan iman ini, dan inilah yang dipakai oleh Anna Helgen yang dibacakan tadi di Edina Lutheran Church Community itu, dan dipakai dan akhirnya menjadi suatu pengakuan iman mereka, ya. Jadi yang menulis yaitu Russell Small Stokes, ya. Bisa dilihat nanti
di Facebooknya, bisa dicari Facebooknya Russell Small Stokes. Lihat postingannya pada tanggal 23 Juni 2021. Dialah yang menuliskan pengakuan iman kaum LGBT ini ya. Nah, ini adalah simbol LGBT yang ada di gereja Edina Community Lutheran Church ini ya. Jadi gereja ini memang gereja yang mendukung gerakan LGBT ya. Kalau kita melihat simbol-simbol di sini ya, kalau kita lihat di gambar 1, pada dinding bangunan terlihat bendera pelangi ya. Jadi di bangunan gereja gedung mereka itu, lihat di gambar 1 ini ada bendera pelangi ya, lambang dari LGBT ya. Dan kita lihat juga di gambar nomor 2 ya, di situ pada pelang gereja, papan nama gereja terdapat logo hati berwarna pelangi. Kita lihat di sini di papan namanya itu gambar nomor 2 ada berbentuk love di sini dan berwarna pelangi ya, yang juga merupakan simbol dari LGBT. Nah, kita lihat di gambar nomor 3 stola pendeta pun berwarna pelangi. Jadi ini simbol-simbol LGBT yang ada di dalam gereja ini, komunitas ini, Edina Community Lutheran Church ini ya. Jadi jelas kalau komunitas ini gitu, gereja ini memang salah satu pendukung gerakan LGBT ya. Sampai-sampai simbol-simbol LGBT pun sudah dipasang di dalam gedung gereja mereka ya, atau komunitas mereka. Nah, ini yang menarik ya. Pastor utama di Edina Community Lutheran Church ini itu bernama Jeffrey Sartain. Nah, dalam postingannya yang ditulis di halaman Facebook Luther Seminary RIC Advocates, dia mengaku ketika masih menjadi mahasiswa, dia adalah seorang gay. Dia merasa sakit hati ketika ada mengatakan bahwa Alkitab bukanlah kabar baik bagi kaum homoseksual. Nah, itu bisa kita lihat di dalam postingan Facebook ya, Luther Seminar RIC Advocates pada tanggal 28 Maret 2022. Jadi dia mengirimkan satu surat dia memposting di akun Facebook ini, dan dia mengatakan bahwa dia adalah seorang gay. Dan Pastor Jeffrey Sartain ini adalah salah satu pastor atau mungkin pastor utama di Edina Community Lutheran Church ini ya. Jadi gereja ini, komunitas ini memiliki pastor seorang gay. Nah, berdasarkan akun Facebook Mark Sedio, dalam biodatanya tercatat bahwa dia telah menikah dengan Jeff Sartain. Itu bisa kita lihat dalam biodata akun Facebook bernama Mark Sedio. Jadi Mark Sedio ini adalah pasangan dari Pastor Jeffrey Sartain ini. Nah, kalau teman-teman nanti buka di biodata Facebook Mark Sedio, dalam biodatanya di situ dia tulis dia menikah dengan Jeff Sartain. Dan ini foto-fotonya bisa dilihat bukti hubungan mereka dan pernikahan mereka ya. Jelas-jelas mereka adalah seorang gay dan mereka sudah menikah. Bisa dilihat fotonya. Jadi Edina Community Lutheran Church ini memiliki pastor seorang gay ya. Nah, foto-foto ini diambil dari akun Facebook mereka sendiri ya. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, terus kita lanjut. Nah, saya mencoba mencari banyak data-data di media sosial dan ada beberapa hal-hal yang saya temukan di sini yang berkaitan dengan Edina Community Lutheran Church ini ya. Ada beberapa komentar-komentar dari orang-orang yang terkait dengan komunitas ini atau gereja ini. Nah, temuan-temuan di media sosial yang saya mau bagikan di sini, yang pertama yaitu gereja ini
komunitas ini merupakan salah satu kongregasi paling liberal dari gereja Lutheran di Amerika, ya. Gereja Lutheran Komunitas Edina ini merupakan tempat salah satu senator Amerika Serikat yang paling liberal yang bernama Amy Klobuchar, ya. Nah, ternyata gereja ini, komunitas ini sangat liberal, ya, menganut paham liberalisme, ya. Mereka terpapar dengan yang namanya liberalisme, ya. Dan selanjutnya di poin nomor 3 kita melihat di sana dikatakan bahwa Anna Helgen, ya, yang salah satu pastor di gereja ini yang membacakan kredo berkilau tadi yang videonya beredar, Anna Helgen adalah salah satu dari 2 pendeta di gereja Lutheran Komunitas Edina. Dia mengatakan, ya, saat ini sedang dalam perjalanan jangka panjang untuk menjadi kongregasi anti-rasis. Jadi dia masuk dalam komunitas perkumpulan yang mendukung anti-rasis, ya. Jadi dia sangat ya, bisa dibilang liberal, ya. Kelompok mereka ini sangat liberal, ya. Mungkin inilah yang menyebabkan mengapa mereka akhirnya memasukkan gerakan LGBT di dalam gereja mereka, dalam kelompok mereka. Jadi karena mereka sangat liberal, ya. Dan berikut poin nomor 4 di sini, gereja Lutheran juga mendukung aborsi. Nah, ini yang menarik, ya. Dan juga sama dengan poin nomor 5 kalau kita baca. Saya bacakan dalam kolom komentar akun Facebook Rosen Sullivan, seorang dengan nama akun Facebook Jeffrey Quick mengatakan, gereja ILCA ini adalah tempat aborsi. Ya. Lihat di poin nomor 4 dan poin nomor 5. Ada temuan saya yang berkaitan dengan gereja ini, komunitas ini. Komentar-komentar beberapa orang mengatakan bahwa mereka mendukung aborsi. Nah, jadi ini sangat menarik, ya, teman-teman. Ada yang mengatakan kalau tempat ini sangat mendukung aborsi, ya. Nah, ada sumbernya di sini, nanti bisa dilacak. Saya sertakan sumbernya ini, beberapa akun Facebook, nama akun Facebook yang bisa saudara lihat di sini, ya. Jadi selain mereka liberal, menganut liberalisme, terpapar paham liberalisme, ternyata mereka juga mendukung, ya, yang namanya aborsi ini. Ya, itu temuan-temuan yang saya dapatkan. Dan pada poin yang ke-6 dikatakan bahwa ini adalah sekte Lutheran. Itu menurut postingan dari Return of the King Official yang diposting di Instagram pada tanggal 30 Juni 2023. Jadi akun Instagram ini yang bernama akunnya itu Return of the King Official, di sana dia menulis bahwa ini adalah sekte. Jadi dalam aliran Lutheran, kemungkinan komunitas ini, gereja ini, Edina Community Lutheran Church ini dianggap sekte di dalam aliran Lutheran itu sendiri. Dan saya ketika mencari tahu informasi-informasi di Facebook, banyak yang mengatakan juga bahwa mereka ini sudah dikeluarkan dari aliran Lutheran, ya, sudah dikucilkan dan lain sebagainya, karena mereka mendukung LGBT, bahkan memasukkan LGBT di dalam gereja, dalam komunitas mereka. Maka di sini saya mau menarik satu kesimpulan dari slide-slide sebelumnya. Nah, kesimpulannya yang saya bisa berikan saat ini yaitu pembacaan The Sparkle Creed
telah memicu pro dan kontra dan berpotensi merusak nilai-nilai kekristenan. Bahkan gerakan LGBT saat ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh gereja masa kini. Alih-alih menolak gerakan ini, justru banyak gereja yang sudah menjadi pendukung dari gerakan ini, mulai dari penggunaan simbol-simbol LGBT di dalam gereja, melakukan pemberkatan nikah, bahkan sampai pada pendetanya pun adalah seorang LGBT. Penting untuk dilakukan gereja yaitu memberi pemahaman kepada jemaat agar tidak ikut dan mengambil bagian dalam gerakan-gerakan yang mendukung LGBT. Bagaimanapun juga, LGBT adalah suatu penyimpangan dan tidak dapat dibenarkan menurut Alkitab. Jadi itu kesimpulan yang dapat saya berikan. Nanti saudara, teman-teman bisa menarik juga kesimpulan-kesimpulan dari apa yang boleh saya bagikan ini untuk menyikapi pengakuan iman berkilau atau kredo berkilau dari kaum LGBT yang viral beberapa 2 bulan terakhir ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, dan sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.